Kisah pilu kakek penjual siomay yang tertabrak mobil mewah. Namun lihat apa yang terjadi berikutnya. Pagi menyusup perlahan ke celah-celah genteng rumah tua di ujung gang sempit itu. Udara dingin masih melekat di dinding-dinding lembab. Dan aroma daun pisang basah dari kebun belakang menyeruak samar. Di dalam rumah yang dindingnya mulai rapuh, seorang laki-laki tua sudah duduk di bangku kayu kecil dekat dapur. Tangannya mengaduk adonan tepung ikan dalam baskom seng, sambil sesekali meniup uap dari cangkir kopi hitam yang nyaris dingin. Kakek Bowo sudah terbiasa bangun sejak azan pertama berkumandang. Usianya hampir menginjak 72 tahun, namun tubuh kurusnya tetap lincah menyiapkan dagangan siomay yang menjadi sumber hidupnya bersama sang istri. Setiap gerakan tangannya terlatih, tidak tergesa-gesa, juga tidak pelan. Ada ritme tenang yang mencerminkan kebiasaannya selama puluhan tahun. Dari dalam kamar, terdengar suara batuk halus. Nenek Marni melangkah keluar dengan selimut tersampir di bahu. Perempuan sepuh itu berjalan pelan, namun matanya masih menyimpan kejernihan. Ia menatap suaminya, lalu tersenyum tipis. Airnya sudah mendidih, Pak? Kakek Bowo mengangguk. Sudah. Tinggal kukukus nanti setelah dibentuk. Sambalnya juga sudah saya tumis dulu bumbunya. Biar saya yang cuci daun kol dan pare. Ya, ujar Nenek Marni sambil mengambil keranjang anyaman dari sudut dapur. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu lapuk dan berlantai semen kasar yang mulai pecah di sana-sini. Namun suasananya hangat, penuh ketertiban kecil yang dibangun dari kebiasaan puluhan tahun hidup bersama. Di sudut ruang depan tergantung foto-foto lawas, pernikahan mereka, potret hitam putih masa muda, dan satu bingkai kecil berisi foto bayi laki-laki. Foto itu tak pernah diganti. Meski warnanya mulai pudar, dan kacanya retak di satu sisi, gambar bayi laki-laki itu selalu dibersihkan setiap hari oleh Nenek Marni. Tak banyak yang tahu cerita di baliknya. Bahkan tetangga dekat pun mengira itu hanya cucu mereka yang tinggal jauh. Setelah menata adonan siomay dalam wadah, kakek Bowo menyusun gerobaknya. Gerobak itu sudah menemaninya lebih dari 20 tahun. Warnanya pudar, dengan tulisan, siomay Bowo, yang nyaris hilang karena hujan dan panas. Roda sebelah kanan sering bunyi berdecit, tapi masih bisa berjalan. Nenek Marni membantu memasukkan panci kukusan besar ke bagian bawah gerobak, diikuti saus kacang dalam botol plastik bekas sirup. Semuanya dilakukan tanpa banyak kata. Mereka sudah tahu bagian masing-masing. Jangan lupa bawa uang pas. Ya, kemarin ada anak SD yang beli cuma bawa 500. Saya kasih juga. Siomaynya 2 biji. Yang pakai baju merah. Iya, yang sering lewat depan warung Bu Anik. Iya, saya ingat. Baik anaknya. Selalu senyum. Kakek Bowo mendorong gerobaknya keluar dari halaman sempit. Roda bergemerutuk di atas paving yang tak rata. Matahari belum benar-benar naik. Udara masih membawa embun dan bau tanah basah. Ia menyusuri gang sempit itu, melewati rumah-rumah yang jendelanya masih tertutup. Di ujung gang, anak-anak kecil mulai berseragam dan berjalan beriringan. Beberapa di antara mereka langsung berseru, "Pak Bowo, siomaynya, Pak!" Kakek Bowo tersenyum dan berhenti. Ia membuka tutup kukusan, mengepulkan uap harum. Anak-anak mengeluarkan uang receh dari saku baju, dan memilih siomay kesukaan masing-masing. Ada yang suka tahu isi, ada yang cuma mau telur dan kol. Di antara anak-anak itu, ada satu anak bernama Dimas, yang selalu menunggu Pak Bowo tiap Rabu dan Jumat. Ibunya seorang buruh cuci, dan sering telat memberi uang jajan. Tapi Pak Bowo tahu, Dimas selalu menunggu dengan tatapan berharap. "Pakai saus banyak." "Ya, Kek," ujar Dimas pelan. "Tentu, ini buat kamu. Jangan bilang ke temanmu." "Ya," balas kakek Bowo sambil menyelipkan tambahan 1 buah tahu. Dimas mengangguk. Matanya berbinar. Setelah melayani semua anak, kakek Bowo kembali mendorong gerobaknya menyusuri jalanan kampung. Setiap belokan ia hafal. Setiap pagar rumah yang terbuka, ia tahu siapa penghuninya dan suka siomay jenis apa. Waktu berputar perlahan. Matahari mulai naik, dan gerobak Pak Bowo kini berhenti di depan sebuah sekolah swasta.
Ia duduk di bangku kecil di samping gerobak, mengelap keringat, dan memandangi anak-anak yang lalu lalang. Beberapa guru mengenalnya. Bahkan satpam sekolah sering memesan 2 bungkus siomay setiap Selasa. Di saat jeda, pikirannya melayang ke masa silam. Ia masih ingat hari itu, 25 tahun lalu. Pasar penuh, dan ia sedang berbelanja dengan Nenek Marni yang kala itu menggendong Hasan kecil. Dalam kericuhan tiba-tiba, suara tangisan, teriakan, dan dorongan orang-orang, Hasan terlepas dari gendongan. Dicari ke segala sudut, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Namun hasilnya hampa. Polisi mencatat laporan, tapi tidak ada petunjuk. Radio memutar pengumuman hilang. Namun waktu berlalu, peluang mengecil, harapan mulai kabur. Tapi tidak bagi hati 2 orang tua itu. Gerobak kembali berjalan. Kini menyusuri jalan aspal kecil menuju komplek perumahan menengah. Beberapa ibu rumah tangga sudah mengenal Pak Bowo. Mereka kadang memesan lewat anaknya yang pulang sekolah. Seorang perempuan paruh baya menghampiri, membawa piring dari rumah. "Pak Bowo, biasa ya? Tahu 5, siomay 2, kol 1. Sambalnya pedas atau sedang, Bu Lisa?" "Sedang aja. Anak saya nanti ikut makan." Gerakan tangan Pak Bowo tetap tenang. Ia menata dengan cekatan, lalu menuangkan sambal kacang yang kental, sedikit perasan jeruk, dan sesendok kecil kecap manis. Senyuman perempuan itu tulus, seperti senyum orang yang menghargai sesuatu bukan karena rasanya saja, tapi karena kehangatan yang dibawa oleh orang di baliknya. Menjelang siang, dagangan nyaris habis. Kakek Bowo duduk di bawah pohon di dekat lapangan kosong, membuka kotak makan kecil yang dibawakan Nenek Marni. Isinya nasi putih, tempe goreng, dan tumis kacang panjang. Makan sendiri di tengah hiruk-pikuk kota, ia tetap merasa bersyukur. Saat itulah, ia melihat sebuah mobil mewah melintas pelan di jalan depan. Mobil berwarna hitam mengilap, dengan jendela kaca yang tertutup rapat. Dalam sekejap, mobil itu hilang di balik belokan. Tapi entah mengapa, ada rasa asing yang muncul di dada Pak Bowo. Ia tidak tahu bahwa dalam mobil itu, duduk seorang pria berusia 35 tahun, mengenakan jas rapi, dengan wajah yang tampak tegang. Pria itu juga menoleh sekilas ke arah gerobak siomay di bawah pohon, namun tak berkata apa-apa. Seolah ada sesuatu yang berusaha diingat, tapi belum muncul jelas di benaknya. Hari berakhir dengan gerobak kosong. Kakek Bowo kembali menyusuri jalanan pulang, melewati tempat-tempat yang kini mulai sepi. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Saat tiba di rumah, Nenek Marni sudah menunggu dengan air hangat dan handuk bersih. Hari ini laku semua. Alhamdulillah, anak-anak sekolah tadi ramai. Dimas juga datang. Nenek Marni menyuguhkan teh manis. Mereka duduk berdua di teras kecil, menatap langit yang mulai gelap. Di kejauhan, terdengar suara azan maghrib dari surau. Angin malam membawa udara sejuk dan aroma tanah. "Kamu masih mimpi tentang Hasan?" tanya Nenek Marni perlahan. Pak Bowo mengangguk pelan. "Semalam, ia berdiri di depan pintu. Diam saja, senyum." Nenek Marni menggenggam tangan suaminya. Mereka tidak banyak bicara, tapi dalam diam itu, ada harapan yang tak pernah padam, meski tahun terus berganti. Di dalam rumah, lilin dinyalakan karena listrik sering padam malam hari. Di bawah cahaya temaram, foto kecil itu tetap tergantung di dinding. Dan di suatu tempat, seseorang sedang membuka laci tua dan menemukan selembar kertas adopsi dengan nama Hasan. Belum ada yang tahu kemana arah semuanya akan berjalan. Tapi langkah-langkah kecil telah dimulai tanpa disadari siapapun. Gerobak tua yang diparkir di samping rumah berdinding kayu itu tampak seperti perpanjangan tubuh kakek Bowo. Saat pagi belum terlalu terang dan udara masih menggigit kulit, ia sudah duduk di bangku kecil dekat pintu. Matanya menatap jauh ke halaman sempit yang dibatasi pagar bambu reot. Dedaunan pisang di belakang rumah bergoyang perlahan ditiup angin, menciptakan suara gesekan yang menenangkan. Di dalam rumah, Nenek Marni sedang merendam kol dan pare dalam baskom besar. Tangannya cekatan, meski sendi-sendinya sudah tak sekuat dulu.
Ia membersihkan setiap helai kol dengan hati-hati, seakan itu daun terakhir yang ia punya. Sesekali ia berhenti dan mengusap peluh dari dahi, meski suhu pagi belum membuat siapapun berkeringat. Dari luar, suara kakek Bowo terdengar. Ia sedang mengencangkan baut pada roda gerobaknya yang satu sisi sudah longgar. Sambil menunduk, ia bersenandung kecil. Lagu yang dinyanyikannya tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Lagu masa kecil Hasan, yang dulu sering mereka nyanyikan bersama ketika anak itu belum hilang dari pelukan. Nenek Marni mendekat, membawa secangkir teh hangat. Rasanya mulai keras roda sebelah kanan itu. Mau diganti aja, Pak? Kakek Bowo tersenyum tanpa menoleh. Kalau diganti, nanti bunyinya hilang. Saya sudah terbiasa dengar krak-kriknya tiap jalan. Bukan soal bunyinya. Saya takut patah tengah jalan. Kalau sudah waktunya patah, ya biar saja. Mungkin itu tanda kita harus berhenti dagang. Siapa yang suruh berhenti? Badan saya masih kuat buat motong kol, jawab Nenek Marni setengah bercanda, lalu duduk di bangku panjang sebelah suaminya. Pagi itu, dagangan siomay mereka lebih banyak dari biasanya. Ada kabar dari Pak RT bahwa besok akan ada acara posyandu, dan ibu-ibu minta disediakan siomay dalam jumlah besar. Kakek Bowo pun berencana menambah porsi hari ini sebagai uji coba. Pare, telur, tahu, dan adonan ikan sudah disiapkan dengan lebih teliti. Di tengah kesibukan mereka, seorang tetangga bernama Bu Nunung melintas sambil membawa cucian. Ia berhenti di pagar, menyapa ramah. Pak Bowo, Bu Marni, besok jadi ya siomaynya buat posyandu? Saya sudah ngomong ke Bu Lurah, katanya kalian gak pernah telat kalau janji. Insya Allah, Bu, tinggal kukusan aja nanti pagi-pagi, sahut Nenek Marni. Bu Nunung mengangguk sambil berlalu, meninggalkan jejak senyum yang ringan. Saat siang menjelang, kakek Bowo mengayuh gerobaknya menuju arah sekolah dan perkantoran kecil di daerah seberang kampung. Jalanan mulai ramai oleh sepeda motor dan suara klakson. Ia menghindari jalan besar dan memilih jalur kecil yang lebih tenang. Gerobak berdecit setiap kali melewati batu besar atau jalanan miring. Namun kakek Bowo sudah terbiasa mengatur napasnya. Ia tahu kapan harus menekan lebih kuat dan kapan cukup membiarkan roda menggelinding sendiri. Sesekali ia menyeka peluh dari dahinya dengan sapu tangan biru tua yang selalu terselip di saku baju. Hari itu, ia berhenti di trotoar dekat toko kelontong yang selalu didatangi karyawan kantor di waktu istirahat. Sudah beberapa pelanggan mengenalnya. Pria-pria muda dengan dasi longgar, ibu-ibu dengan tas belanja, dan petugas parkir yang setia menyisihkan receh untuk membeli 2 buah siomay. Seorang pemuda bernama Reza menghampiri. Ia baru 2 minggu bekerja di kantor notaris yang ada di ruko sebelah. Wajahnya masih asing bagi kakek Bowo. Pak, 1 porsi lengkap, tapi sambalnya jangan terlalu pedas. Baik, Nak, mau ditambah pare atau telur? Tambahin telur, deh, ini siomaynya enak banget. Saya biasanya makan bakso, tapi siomay Bapak beda. Kakek Bowo hanya tersenyum sambil menyusun isi piring. Uap dari kukusan masih mengepul pelan, membawa aroma ikan dan rempah yang menggoda. Ini pakai jeruk, ya, biar segar. Terima kasih, Pak. Nanti saya bawa teman-teman kantor juga. Kalau temanmu ramai, siomaynya cepat habis. Nanti saya rugi, gurau kakek Bowo, membuat Reza tertawa kecil. Di seberang jalan, mobil hitam berhenti perlahan. Kaca jendelanya terbuka separuh. Di dalamnya, Hasan duduk sambil menatap ke arah gerobak siomay itu. Dari kejauhan, ia tak bisa melihat jelas siapa yang menjual. Tapi gerakan tangan kakek itu, yang sedang merapikan piring dan mengusap peluh dengan sapu tangan biru tua, membuat dadanya terasa aneh. Ada gelombang halus yang bergetar dari ujung nadi, seperti memori yang terpendam terlalu dalam dan mulai naik ke permukaan. Supirnya menoleh. Pak Hasan, kita lanjut. Hasan masih menatap keluar jendela. Matanya menyipit. Iya, tapi pelan aja. Saya pengen lihat sesuatu. Mobil itu berjalan perlahan, nyaris merayap. Hasan mencoba menatap wajah penjual siomay itu lebih dekat.
namun jaraknya terlalu jauh, dan kerumunan pelanggan menutupi pandangan. "Kita putar balik, Pak?" tanya sopir. Hasan menggeleng. "Enggak. Terus aja." Mobil melaju, meninggalkan gerobak yang masih dikerumuni pelanggan. Di dalam mobil, Hasan bersandar pada jok kulit. Tangannya menggenggam sisa kopi dari termos kecil. Matanya terpejam, namun pikirannya penuh. Ada aroma yang ia kenali. Bukan kopi, bukan mobil, tapi aroma yang menusuk dari balik memori. Kacang, jeruk, dan sedikit bau logam dari kukusan seng tua. Sementara itu, di bawah pohon asam di dekat lapangan kecil, kakek Bowo duduk kembali di bangku kayunya. Dagangan sudah tinggal sedikit. Ia menatap langit, lalu merogoh saku dan mengeluarkan foto kecil Hasan. Diselipkannya di balik dompet lusuh yang sudah sobek di ujungnya. Langit mulai memerah. Angin petang bertiup pelan, membawa suara azan dari kejauhan. Gerobak kembali didorong, melintasi jalanan yang makin sepi. Di rumah, Nenek Marni sudah menunggu dengan senyum lembut dan teh panas di tangan. "Bagaimana hari ini?" "Lumayan. Ada anak muda baru, kerja di ruko. Katanya mau ajak teman-temannya beli siomay besok." Nenek Marni tersenyum. "Syukur. Tapi kamu kelihatan mikir berat." Ada mobil hitam berhenti tadi. Yang di dalamnya, entahlah. Rasanya aku pernah kenal. "Mobil? Anak siapa?" "Nggak tahu. Tapi wajahnya seperti bayangan dari mimpi." Nenek Marni tidak menanggapi langsung. Ia mengambil foto kecil Hasan dari atas meja dan memandangi lama-lama. "Mungkin doamu sudah mulai dijawab perlahan." Kakek Bowo menatap wajah istrinya. Ia tidak menjawab. Tapi dalam hening itu, mereka tahu, dunia kadang berputar begitu lambat, namun tak pernah berhenti bergerak. Dan di sudut kota yang lain, Hasan menatap layar laptopnya, membaca kembali satu dokumen lama, surat adopsi yang sudah pudar warnanya. Di sudut bawah, tertulis samar, ditemukan di sekitar Pasar Bunder, tahun 1999. Pasar Bunder. Nama itu menusuk seperti kilat di malam gelap. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut membuka kenangan, karena ia merasa akan menemukan sesuatu yang mengubah seluruh hidupnya. Langit mendung menggantung sejak pagi, tetapi semangat kakek Bowo tetap menyala. Sejak dini hari, ia dan Nenek Marni sudah menyiapkan bahan-bahan siomay seperti biasa. Bau ikan tenggiri segar yang baru dibersihkan menyatu dengan aroma daun bawang dan rempah-rempah di udara dapur sempit mereka. Kakek Bowo dengan sabar menggiling ikan dengan tangan tuanya yang keriput. Sementara itu, Nenek Marni sibuk menyiapkan adonan tepung dan memotong kentang serta tahu. Hari itu adalah hari pasar di ujung kampung, dan mereka selalu berusaha membawa lebih banyak siomay setiap kali ada keramaian seperti itu. Di luar, udara dingin perlahan menghilang, digantikan oleh kehangatan mentari pagi yang menerobos awan tipis. Gerobak siomay yang sudah dicat ulang beberapa minggu lalu terlihat lebih segar. Kakek Bowo dengan telaten menyusun siomay, telur, tahu, dan kol di tempatnya masing-masing. Kuah kacang kental sudah tertutup rapat dalam panci besar agar tetap hangat. Nenek Marni menyodorkan bekal kecil untuknya. Sepotong kue basah dan sebotol air putih. "Bawa ini, Pak. Jangan lupa makan kalau sempat duduk sebentar. Jangan nunggu lapar banget baru makan," katanya sambil menatap kakek Bowo penuh kasih. Kakek Bowo tersenyum dan mengangguk. "Iya, Bu. Terima kasih. Semoga dagangannya hari ini habis lagi ya," ujarnya sambil mencium punggung tangan istrinya. Sebuah kebiasaan lama yang tidak pernah ia lewatkan. Dengan hati-hati, ia mulai mendorong gerobaknya keluar gang sempit. Beberapa anak kecil menyapanya dari pinggir jalan, dan ia selalu membalas dengan senyum ramah. Tak butuh waktu lama untuk tiba di jalan utama yang mengarah ke pasar. Sepanjang perjalanan, ia akan berhenti beberapa kali jika ada yang memanggilnya, dan memang selalu ada. Di dekat lapangan bola kecil yang sudah berubah menjadi tempat berjualan sementara, ia berhenti. Beberapa pedagang lain sudah membuka lapak, dan ia memilih sudut yang tidak jauh dari penjual gorengan. Ia mengenal sebagian besar dari mereka, bahkan beberapa sudah seperti teman lama.
Obrolan ringan tentang cuaca, dagangan, dan isu kampung menjadi bumbu rutin pagi mereka. Baru sekitar 1 jam ia membuka dagangan, seorang pria muda menghampiri gerobaknya. Pakaiannya rapi, berkemeja putih dan bersepatu mengkilat. Tak biasa melihat pembeli berpakaian seperti itu di tempat sederhana seperti ini. "Pak, 1 porsi siomay ya?" "Lengkap," ujar pria itu sambil tersenyum sopan. Kakek Bowo mengangguk. "Siap, Nak. Mau pedas?" "Sedang saja." Ia mulai menyusun siomay, menyiramkan kuah kacang, menambahkan kecap dan sedikit sambal, lalu menyerahkannya dengan garpu kecil dari kayu. Pria muda itu membayar dan duduk di bangku kayu dekat gerobak. "Sudah lama jualan di sini, Pak?" tanyanya. "Lumayan, Nak. Hampir 20 tahun. Dulu saya keliling, sekarang lebih sering mangkal di sini. Badan juga udah nggak sekuat dulu." Pria itu tampak tertarik. "Dagangannya enak, Pak. Saya baru pertama kali coba. Biasanya saya lewat saja." "Wah, terima kasih, Nak. Kalau cocok, mampir-mampir lagi ya." Pria itu tersenyum dan mengangguk. Ia tampak seperti hendak bertanya lebih jauh, tapi kemudian hanya menghabiskan makanannya dalam diam dan berpamitan. Tak lama setelah pria itu pergi, gerimis mulai turun. Para pedagang mulai menutupi dagangan dengan plastik bening. Kakek Bowo menutup gerobaknya sebagian, tapi tetap melayani 1-2 pelanggan yang masih datang. Hujan deras turun sekitar pukul 11 siang, memaksa para pedagang bubar lebih awal. Dalam perjalanan pulang, jalanan licin membuat dorongan gerobak lebih berat. Di tikungan jalan besar dekat pertigaan kampung, sebuah mobil mewah berhenti mendadak. Seorang pria keluar dari dalamnya dan menghampiri kakek Bowo. "Pak, maaf. Saya lihat gerobaknya berat sekali. Mau saya bantu dorong sampai ujung sana?" tanyanya. Dan ternyata itu pria muda yang tadi makan siomay pagi itu. Kakek Bowo sedikit kaget, tapi tersenyum ramah. "Wah, terima kasih banyak, Nak. Tapi ini bukan beban yang berat. Kok, saya sudah biasa." "Nggak apa-apa, Pak. Saya sedang tidak terburu-buru. Anggap saja ini olahraga," ujarnya sambil mendorong gerobak bersama. Di sepanjang jalan, mereka mengobrol. Pria itu memperkenalkan diri. Namanya Hasan. Ia bekerja di perusahaan kontraktor besar di kota. Ia bilang, jarang bisa mampir ke kampung seperti ini. Tapi akhir-akhir ini ia sering lewat karena ada proyek baru dekat area tersebut. "Saya suka suasana kampung, Pak. Lebih tenang, lebih manusiawi rasanya." "Iya, Nak Hasan. Walaupun hidup sederhana, kami di sini saling kenal, saling bantu. Nggak kayak di kota, semuanya sibuk sendiri." Hasan tersenyum. Ia memperhatikan kakek Bowo dengan lebih saksama. Ada sesuatu yang aneh dalam pikirannya, semacam perasaan akrab yang tidak bisa dijelaskan. Saat mereka tiba di depan rumah kakek Bowo, Nenek Marni keluar menyambut. Ia kaget melihat suaminya datang bersama seorang pria muda berpakaian necis. "Loh, Pak, ini siapa?" "Namanya Hasan, Bu. Dia tadi bantu dorong gerobak." "Orang baik," jawab kakek Bowo sambil tertawa kecil. Hasan menyalami Nenek Marni dan memperkenalkan diri. Mereka mengajaknya masuk, meski Hasan sempat menolak halus. Akhirnya ia menurut setelah dibujuk dengan secangkir teh hangat. Di dalam rumah, obrolan mereka makin akrab. Hasan merasa seperti berada di rumah sendiri. Aroma rumah, suara lantai kayu yang berderit, bahkan suara nyaring jam dinding di ruang tengah. Semuanya terasa sangat familiar. Hatinya berdebar tanpa alasan. Ia memandang wajah Nenek Marni dalam-dalam saat wanita tua itu tertawa pelan. Ada sesuatu dalam sorot mata itu yang terasa sangat dekat. Ia tidak tahu apa, tapi perasaan itu tumbuh semakin kuat. Ia berusaha menepisnya, tapi sepanjang sore, perasaan aneh itu terus menggantung di dadanya. Ketika Hasan pamit, Nenek Marni membungkuskan sedikit siomay untuknya. Hasan tersenyum, menerimanya, dan berjalan menuju mobilnya dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Ada banyak yang belum bisa dijelaskan, tapi hatinya seolah memintanya untuk kembali lagi ke rumah itu. Dan entah kenapa,
Ia yakin suatu hari nanti, jawabannya akan datang perlahan dari sana. Langit kembali cerah di pagi berikutnya, seolah tak pernah menangis deras kemarin. Jalanan kampung mulai ramai oleh warga yang bersiap ke pasar atau ke ladang. Suara ayam berkokok dan deru motor tua menjadi musik latar yang sudah akrab di telinga warga. Di rumah kecil di ujung gang, kakek Bowo baru saja selesai membersihkan gerobaknya. Sisa hujan semalam membuat beberapa bagian gerobak kotor oleh lumpur. Ia membersihkannya dengan sabar, mengelap kayu dengan kain lap yang sudah mulai tipis di ujung-ujungnya. Nenek Marni duduk di teras sambil mengupas wortel dan menyiapkan bahan tambahan untuk siomay hari itu. Sinar matahari menghangatkan lututnya yang mulai sering nyeri jika udara terlalu dingin. Tapi wajahnya tetap cerah, terutama setelah tahu dagangan kemarin nyaris habis sebelum hujan turun. "Pak, kemarin si Hasan itu sopannya. Jarang sekarang anak muda begitu." Kakek Bowo mengangguk. "Betul, Bu. Ada sesuatu dalam cara dia bicara. Bukan cuma sopan, tapi seperti dia bawa kebaikan dari dalam dirinya." Nenek Marni tersenyum samar. Matanya memandang ke jalan kampung yang masih basah. Entah kenapa, pikirannya kembali ke masa lalu. Ada nama yang muncul dalam ingatannya, tapi ia tak berani mengucapkannya begitu saja. Pukul 9 lewat sedikit. Kakek Bowo mulai mendorong gerobaknya keluar rumah. Hari ini ia memilih mangkal lebih dekat ke balai desa. Biasanya ramai oleh pegawai dan warga yang mengurus dokumen. Ia tak berharap banyak pembeli, tapi berharap bisa menjangkau orang-orang yang belum pernah mencicipi siomay buatannya. Baru 1 jam berdagang, dari kejauhan, Hasan datang lagi. Kali ini ia tak sendiri. Seorang wanita muda ikut bersamanya. Rambutnya dikunci rapi, wajahnya bersih tanpa riasan, dan ia membawa map hitam di tangannya. "Pagi, Pak Bowo," sapa Hasan ceria. "Wah, pagi, Nak Hasan. Tumben 2 hari berturut-turut ke sini. Sudah kangen siomay saya, ya?" goda kakek Bowo. Hasan tertawa kecil. "Ini namanya Rani, teman kerja saya. Saya ajak ke sini biar tahu tempat siomay paling enak di kota ini." Rani tersenyum dan mengangguk sopan. "Selamat pagi, Pak. Saya sudah dengar dari Pak Hasan. Katanya siomay Bapak beda. Mudah-mudahan cocok. Ya, duduk dulu, biar saya siapkan." Hasan dan Rani duduk di bangku kecil dekat gerobak. Sementara kakek Bowo mulai menyusun siomay, mereka berbicara pelan. Rani tampak memperhatikan sekeliling. Sesekali ia mencatat sesuatu di map hitamnya. Setelah makan, Hasan tampak enggan beranjak. Ia mengobrol lebih banyak dengan kakek Bowo. Topiknya melebar, dari soal kampung, harga bahan makanan, hingga proyek yang sedang ia tangani. Rani lebih banyak diam, hanya menyimak dan sesekali tersenyum. "Pak," kata Hasan pelan sambil memandangi tangan kakek Bowo, "Bapak pernah punya anak?" Pertanyaan itu membuat kakek Bowo terdiam sejenak. Tatapannya mengarah ke kejauhan. "Pernah. Itu laki-laki. Tapi dia hilang waktu kecil. Diculik orang. Sampai sekarang gak tahu kemana." Rani yang mendengarnya langsung menoleh. "Berarti sampai sekarang belum pernah ditemukan, Pak?" Kakek Bowo menggeleng pelan. "Kami sudah berusaha. Dulu sudah lapor ke polisi, cari kemana-mana, tapi tetap nggak ada kabar. Waktu itu kampung ini masih sepi. Orang-orang baru mulai pindah. Kami tinggal di tempat lain sebelumnya. Setelah kejadian itu, saya dan istri pindah ke sini, mulai hidup baru." Hasan tampak termenung. Ia menatap wajah kakek Bowo, mencoba mengingat sesuatu. Seketika, hatinya berdebar lebih cepat. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan dompet, lalu membuka bagian tersembunyi di balik tempat uang kertas. Ia mengeluarkan selembar foto tua. "Pak, boleh saya tanya? Anak Bapak, waktu kecil, apakah punya tanda lahir di bawah telinga kanan? Seperti bintik kecil." Mata kakek Bowo membelalak. Ia langsung duduk pelan di kursi kecil di belakang gerobak. Tangannya gemetar. "Iya, dari lahir. Kami malah kasih nama dia, Titik, waktu bayi karena bintik itu. Tapi tentu saja,
Kami beri nama lain saat dia mulai tumbuh. Hasan. Hasan terdiam. Foto di tangannya ia serahkan ke kakek Bowo. Di dalamnya, tampak seorang balita dengan bintik kecil di bawah telinga. Foto itu kusam, tapi cukup jelas. Saya nggak tahu pasti, Pak. Tapi ibu yang membesarkan saya bilang saya ditemukan di panti asuhan. Waktu saya umur 3 tahun. Tidak ada yang tahu dari mana asal saya. Tapi sejak kecil saya punya mimpi berulang tentang seorang pria tua yang mendorong gerobak di tengah hujan. Nenek Marni muncul dari belakang. Ia membawa air minum untuk Hasan dan Rani. Tapi saat melihat foto yang dipegang suaminya, wajahnya pucat. Itu foto itu dari mana, Nak? Hasan menoleh. Ini foto saya waktu kecil, Bu. Disimpan oleh pengasuh saya di panti. Katanya, saya ditinggal di depan gerbang, hanya dengan foto ini dan sepotong baju bayi. Suasana menjadi sunyi. Bahkan Rani, yang biasanya tenang, kini menatap penuh rasa tak percaya. Nenek Marni duduk, mengambil foto itu, lalu mulai menangis pelan. Ia mengusap wajah bocah dalam foto itu. Ya Allah, ini Hasan kita. Pak, ini Hasan kita. Kakek Bowo masih belum mampu bicara. Ia hanya menatap Hasan. Matanya mulai berkaca. Perlahan, ia bangkit dan memeluk pria muda itu. Tubuhnya bergetar hebat. Hasan anakku. Tak ada kata lain yang mampu menjelaskan momen itu. Bahkan Hasan sendiri tak tahu bagaimana harus merespons. Ia hanya merasakan dadanya sesak oleh emosi yang bertubi-tubi datang. Pelukan itu, aroma tubuh tua yang akrab. Semuanya terasa seperti rumah. Rani perlahan berdiri, memberi ruang. Ia menoleh ke arah langit yang cerah dan berkata pelan. Ternyata, takdir memang punya cara sendiri untuk mempertemukan kita kembali. Matahari terus bersinar, hangat dan tenang. Tapi hati semua orang di bawah gerobak siomay itu sedang berguncang oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan pagi itu, siomay yang tersisa jadi saksi bisu dari pertemuan yang ditunggu bertahun-tahun lamanya. Langit masih mendung keesokan harinya. Meski gerimis tak lagi turun. Jalanan tanah di gang kecil depan rumah kakek Bowo masih menyisakan genangan tipis. Udara pagi itu terasa lebih berat. Seolah menahan detak jantung yang belum reda dari peristiwa kemarin. Di dalam rumah, suasana hening nyaris tak terpecahkan. Hasan duduk di ruang tamu yang sempit, memandangi foto-foto lama yang disimpan Nenek Marni dalam kotak kayu usang. Tangannya gemetar saat menyentuh setiap gambar. Ada dirinya saat bayi, ada potret sepasang anak muda yang tak dikenalnya. Tapi ia tahu dari cerita tadi malam bahwa mereka adalah orang tuanya. Kakek Bowo hanya duduk di kursi rotan di sampingnya. Sesekali menatap wajah Hasan tanpa suara. Matanya sembab, tapi hangat. Pelukan semalam masih terasa. Nenek Marni sibuk di dapur menyiapkan teh dan roti singkong. Meski tubuhnya lelah, wajahnya tak bisa berhenti tersenyum. Ada harapan baru yang tumbuh. Setelah puluhan tahun hanya diisi penantian tanpa kabar. Pak, kata Hasan pelan. Boleh saya tanya sesuatu? Tentu, Nak. Waktu saya hilang, apa yang sebenarnya terjadi? Kakek Bowo menarik napas panjang. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Kamu masih kecil, belum genap 3 tahun. Ibumu memasak, dan aku sedang menambal gerobak. Kita tinggal di rumah kontrakan di pinggir pasar lama. Saat ibumu ke dapur sebentar, tiba-tiba kamu hilang dari halaman. Kami panik, keliling kampung, tanya tetangga, tapi tidak ada yang lihat. Nenek Marni muncul membawa nampan berisi teh dan roti. Ia duduk di samping Hasan, tangannya menggenggam tangan anaknya itu. Kami lapor ke polisi, mencari kemana-mana. Pasar, terminal, puskesmas, semua tempat kami datangi. Tapi tidak ada jejak, bahkan tidak ada saksi. Seolah kamu lenyap begitu saja. Hasan menunduk. Lalu, bapak dan ibu pindah ke sini. Setahun setelahnya, rumah itu kami tinggalkan. Kami tak sanggup tinggal di tempat yang terus-menerus mengingatkan kami pada kehilangan. Mata Nenek Marni berkaca. Tapi tiap malam aku tetap berdoa.
Sampai akhirnya kemarin kamu datang. Hasan menarik napas dalam. Suaranya pelan namun mantap. Saya tumbuh di panti asuhan di kota sebelah. Dulu saya pikir semua anak lahir di sana. Tapi setelah dewasa, saya mulai sadar ada yang tak biasa. Saya punya mimpi berulang tentang pria tua yang mendorong gerobak sambil memanggil nama saya. Mimpi itu datang terus. Sejak saya kecil. Kakek Bowo dan Nenek Marni saling pandang. Di mata mereka, tak ada keraguan. Hasan adalah anak yang hilang itu. Pagi itu, mereka bertiga duduk lebih lama. Tak banyak kata, tapi kehadiran mereka cukup untuk menambah retakan yang lama menganga. Di siang hari, Hasan pamit untuk kembali bekerja. Tapi sebelum pergi, ia berjanji akan kembali sore nanti. Ia ingin membawa seseorang yang penting untuk diperkenalkan. Kakek Bowo dan Nenek Marni hanya mengangguk. Hati mereka hangat. Saat matahari mulai condong ke barat, Hasan kembali. Kali ini bersama seorang wanita setengah baya dengan wajah lembut dan tubuh agak ringkih. Ia mengenalkan wanita itu sebagai Bu Lastri, ibu angkatnya di panti. Bu Lastri yang membesarkan saya sejak kecil. Dia yang menemani saya sampai bisa kuliah dan bekerja sekarang. Tanpa beliau, mungkin saya tidak akan pernah sampai ke titik ini. Kakek Bowo dan Nenek Marni berdiri menyambut dengan penuh rasa hormat. Mereka menyalami Bu Lastri, memeluknya. Tak ada rasa iri atau keberatan. Hanya syukur. Saya hanya menemukan Hasan kecil di depan pintu pagar panti. Waktu itu, hujan deras. Ia dibungkus selimut tipis. Ada secari kertas di saku bajunya, bertuliskan, Hasan. Itu saja. Nenek Marni menggenggam tangan Bu Lastri. Terima kasih, Bu. Kami tak tahu siapa yang menculik anak kami. Tapi kami bersyukur, dia ditemukan oleh orang baik seperti Ibu. Bu Lastri mengangguk. Matanya berkaca. Hasan anak yang baik. Tapi sejak remaja dia sering tanya tentang orang tuanya. Saya tak bisa memberi jawaban. Tapi saya selalu percaya, suatu hari dia akan menemukan keluarganya. Percakapan sore itu berlangsung hangat. Bahkan warga sekitar yang lewat sempat mampir dan ikut mendengarkan. Cerita pertemuan kembali keluarga yang terpisah selama puluhan tahun menyebar cepat. Tak sedikit warga yang diam-diam menangis terharu. Menjelang malam, Hasan pamit kembali ke rumah kontrakannya. Tapi ia meninggalkan satu keputusan penting. Pak, Bu, minggu depan, saya akan pindah ke sini. Saya ingin tinggal bersama Bapak dan Ibu. Saya sudah bicara dengan kantor. Mereka izinkan saya kerja jarak jauh. Nenek Marni langsung memeluknya. Kami akan siapkan kamar buatmu. Kamar yang dulu akan kami tata kembali. Kakek Bowo tersenyum. Kamu juga bisa bantu saya jualan siomay. Siapa tahu jadi tambah laris. Hasan tertawa. Untuk pertama kalinya, ia merasa tawa itu bukan sekadar ekspresi, tapi gema dari hati yang utuh. Malam itu, di rumah kecil ujung gang, tak ada yang bisa menahan rasa syukur. Mereka duduk di teras sambil menyeruput teh dan menikmati langit malam. Di atas mereka, bintang-bintang bersinar seolah ikut merayakan pertemuan yang begitu tak terduga, namun terasa begitu benar. Dan saat Hasan menatap ke arah dapur tempat ibunya dulu meninggalkannya sejenak, hatinya berkata, "Aku sudah pulang." Langit masih mendung keesokan harinya, meski gerimis tak lagi turun. Jalanan tanah di gang kecil depan rumah kakek Bowo masih menyisakan genangan tipis. Udara pagi itu terasa lebih berat, seolah menahan detak jantung yang belum reda dari peristiwa kemarin. Di dalam rumah, suasana hening nyaris tak terpecahkan. Hasan duduk di ruang tamu yang sempit, memandangi foto-foto lama yang disimpan Nenek Marni dalam kotak kayu usang. Tangannya gemetar saat menyentuh setiap gambar. Ada dirinya saat bayi, ada potret sepasang anak muda yang tak dikenalnya. Tapi ia tahu dari cerita tadi malam bahwa mereka adalah orang tuanya. Kakek Bowo hanya duduk di kursi rotan di sampingnya. Sesekali menatap wajah Hasan tanpa suara. Matanya sembab, tapi hangat. Pelukan semalam masih terasa. Nenek Marni sibuk di dapur menyiapkan teh dan roti singkong. Meski tubuhnya lelah, wajahnya tak bisa berhenti tersenyum.
Ada harapan baru yang tumbuh. Setelah puluhan tahun hanya diisi penantian tanpa kabar. "Pak," kata Hasan pelan. "Boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu, Nak." "Waktu saya hilang, apa yang sebenarnya terjadi?" Kakek Bowo menarik napas panjang. "Hari itu, hujan turun sejak pagi. Kamu masih kecil, belum genap 3 tahun. Ibumu memasak, dan aku sedang menambal gerobak. Kita tinggal di rumah kontrakan di pinggir pasar lama. Saat ibumu ke dapur sebentar, tiba-tiba kamu hilang dari halaman. Kami panik, keliling kampung, tanya tetangga, tapi tidak ada yang lihat." Nenek Marni muncul membawa nampan berisi teh dan roti. Ia duduk di samping Hasan, tangannya menggenggam tangan anaknya itu. "Kami lapor ke polisi, mencari kemana-mana. Pasar, terminal, puskesmas, semua tempat kami datangi. Tapi tidak ada jejak, bahkan tidak ada saksi. Seolah kamu lenyap begitu saja." Hasan menunduk. "Lalu, Bapak dan Ibu pindah ke sini?" "Setahun setelahnya, rumah itu kami tinggalkan. Kami tak sanggup tinggal di tempat yang terus-menerus mengingatkan kami pada kehilangan." Mata Nenek Marni berkaca. "Tapi tiap malam aku tetap berdoa. Sampai akhirnya kemarin kamu datang." Hasan menarik napas dalam. Suaranya pelan namun mantap. "Saya tumbuh di panti asuhan di kota sebelah. Dulu saya pikir semua anak lahir di sana. Tapi setelah dewasa, saya mulai sadar ada yang tak biasa. Saya punya mimpi berulang tentang pria tua yang mendorong gerobak sambil memanggil nama saya. Mimpi itu datang terus, sejak saya kecil." Kakek Bowo dan Nenek Marni saling pandang. Di mata mereka, tak ada keraguan. Hasan adalah anak yang hilang itu. Pagi itu, mereka bertiga duduk lebih lama. Tak banyak kata, tapi kehadiran mereka cukup untuk menambal retakan yang lama menganga. Di siang hari, Hasan pamit untuk kembali bekerja. Tapi sebelum pergi, ia berjanji akan kembali sore nanti. Ia ingin membawa seseorang yang penting untuk diperkenalkan. Kakek Bowo dan Nenek Marni hanya mengangguk. Hati mereka hangat. Saat matahari mulai condong ke barat, Hasan kembali. Kali ini bersama seorang wanita setengah baya dengan wajah lembut dan tubuh agak ringkih. Ia mengenalkan wanita itu sebagai Bu Lastri, ibu angkatnya di panti. Bu Lastri yang membesarkan saya sejak kecil. Dia yang menemani saya sampai bisa kuliah dan bekerja sekarang. Tanpa beliau, mungkin saya tidak akan pernah sampai ke titik ini." Kakek Bowo dan Nenek Marni berdiri menyambut dengan penuh rasa hormat. Mereka menyalami Bu Lastri, memeluknya. Tak ada rasa iri atau keberatan. Hanya syukur. "Saya hanya menemukan Hasan kecil di depan pintu pagar panti. Waktu itu, hujan deras. Ia dibungkus selimut tipis. Ada secari kertas di saku bajunya, bertuliskan, 'Hasan.' Itu saja." Nenek Marni menggenggam tangan Bu Lastri. "Terima kasih, Bu. Kami tak tahu siapa yang menculik anak kami. Tapi kami bersyukur, dia ditemukan oleh orang baik seperti Ibu." Bu Lastri mengangguk. Matanya berkaca. Hasan anak yang baik. Tapi sejak remaja dia sering tanya tentang orang tuanya. Saya tak bisa memberi jawaban. Tapi saya selalu percaya, suatu hari dia akan menemukan keluarganya. Percakapan sore itu berlangsung hangat. Bahkan warga sekitar yang lewat sempat mampir dan ikut mendengarkan. Cerita pertemuan kembali keluarga yang terpisah selama puluhan tahun menyebar cepat. Tak sedikit warga yang diam-diam menangis terharu. Menjelang malam, Hasan pamit kembali ke rumah kontrakannya. Tapi ia meninggalkan satu keputusan penting. "Pak, Bu, minggu depan, saya akan pindah ke sini. Saya ingin tinggal bersama Bapak dan Ibu. Saya sudah bicara dengan kantor. Mereka izinkan saya kerja jarak jauh." Nenek Marni langsung memeluknya. "Kami akan siapkan kamar buatmu. Kamar yang dulu akan kami tata kembali." Kakek Bowo tersenyum. "Kamu juga bisa bantu saya jualan siomay. Siapa tahu jadi tambah laris." Hasan tertawa. Untuk pertama kalinya, ia merasa tawa itu bukan sekadar ekspresi, tapi gema dari hati yang utuh.
Malam itu, di rumah kecil ujung gang, tak ada yang bisa menahan rasa syukur. Mereka duduk di teras sambil menyeruput teh dan menikmati langit malam. Di atas mereka, bintang-bintang bersinar seolah ikut merayakan pertemuan yang begitu tak terduga, namun terasa begitu benar. Dan saat Hasan menatap ke arah dapur tempat ibunya dulu meninggalkannya sejenak, hatinya berkata, "Aku sudah pulang." Pagi itu, aroma siomay kukus menyelimuti udara dapur. Kakek Bowo tengah sibuk memotong-motong pare dan tahu, sementara Nenek Marni menggiling ikan tenggiri yang baru dibeli Hasan dari pasar. Kegiatan ini sudah menjadi rutinitas baru mereka sejak Hasan pindah. Di sudut dapur, tumpukan daun pisang dan plastik bening tersusun rapi. Hasan sendiri tengah duduk di meja kecil, membuka laptopnya dan mulai bekerja. Sesekali ia menoleh ke arah kedua orang tuanya yang saling bahu-membahu menyiapkan bahan dagangan. Kebersamaan seperti ini belum lama ia rasakan, tapi rasanya sudah seperti puluhan tahun hidup bersama mereka. "Mas, nanti siang bisa bantu Abah dorong gerobak ke ujung gang?" tanya kakek Bowo sambil mengatur isian siomay ke dalam kukusan. "Tentu bisa, Bah. Sekalian saya ambil foto buat media sosial. Siapa tahu ada yang tertarik pesan online," jawab Hasan sambil tersenyum. Nenek Marni tertawa kecil. "Zaman sekarang memang beda. Ya, jualan siomay saja bisa lewat telepon." "Bukan cuma telepon, Bu. Ada aplikasi, ada platform jual beli. Saya bisa bantu buatkan nanti." Mereka tertawa bersama. Suasana di rumah kecil itu kembali hidup. Dinding yang dulu kusam kini dicat ulang. Tirai baru terpasang di jendela. Bahkan pot-pot kecil berisi tanaman hias sudah mulai memenuhi teras. Hasan membawa angin perubahan, dan keduanya menyambut dengan tangan terbuka. Menjelang siang, Hasan membantu kakek Bowo mendorong gerobak siomay ke ujung gang. Mereka berhenti di dekat pos ronda yang biasa menjadi tempat mangkal. Tak butuh waktu lama, anak-anak sekolah dan ibu-ibu datang menghampiri. Sekarang ada mas-mas muda bantuin kakek, ya?" canda salah satu pelanggan. "Ini anak saya, Bu," jawab kakek Bowo sambil tersenyum bangga. Hasan hanya tersenyum sambil melayani pesanan. Ia mencatat sambil membantu membungkus siomay. Gerobak itu seperti saksi bisu pertemuan mereka. Dulu hanya satu tangan yang mendorong, kini dua generasi berdiri di belakangnya. Sore hari, Hasan kembali ke rumah dan menyalakan laptopnya. Ia membuka aplikasi desain dan mulai menyusun poster digital bertuliskan, "Siomay Bowo, resep asli sejak dulu." Ia pasang nomor telepon, alamat, serta akun media sosial. Ia bahkan membuat video pendek tentang proses pembuatan siomay dari dapur hingga gerobak. Semua itu ia unggah ke internet. Tak butuh waktu lama, respon mulai berdatangan. Teman-teman kerjanya mulai tertarik. Beberapa ingin memesan untuk dikirim ke kantor. Hasan pun memikirkan kemungkinan membuka pesanan harian. Ia bicara dengan orang tuanya, dan mereka menyambut baik. Hari-hari berikutnya, rumah kecil itu semakin ramai. Tetangga ikut membantu. Ada yang bantu mengantar pesanan, ada yang bantu membungkus. Bahkan anak-anak muda di kampung mulai belajar memasarkan lewat internet. Gerobak siomay sederhana berubah menjadi jembatan perubahan bagi kampung kecil itu. Namun di tengah kegembiraan itu, terselip tanya yang belum terjawab. Siapa yang menculik Hasan dulu? Dan kenapa ia ditinggalkan di depan panti? Pertanyaan itu muncul kembali saat suatu malam Hasan mendapati amplop coklat terselip di pagar. Isinya adalah selembar foto lama dan sepucuk surat tanpa nama. Foto itu menunjukkan seorang wanita yang wajahnya mirip Hasan, berdiri di depan rumah tua. Surat itu hanya bertuliskan, "Maafkan aku terpaksa melakukannya demi keselamatanmu. M." Hasan terdiam lama. Ia menunjukkan surat itu kepada kakek Bowo dan Nenek Marni. Wajah mereka pucat. "Rumah itu, kami kenal," bisik kakek Bowo. "Rumah siapa, Bah?" "Rumah tempat dulu ibumu pernah kerja jadi pembantu. Di sana juga dulu kamu sering diajak main. Tapi kami tidak pernah curiga." Hasan menatap foto itu sekali lagi. Hatinya berdebar. Petunjuk masa lalu mulai bermunculan.
Tapi apa maksud surat itu? Dan siapa? Pikirannya terus berkecamuk hingga malam menjelang. Satu hal yang pasti, kisah masa lalunya belum selesai. Pagi itu, angin berembus pelan membawa aroma tanah basah yang tertinggal dari gerimis malam sebelumnya. Warna langit masih memudar kejinggaan ketika kakek Bowo mendorong gerobak siomainya melewati jalan-jalan kecil perkampungan. Sejak kejadian beberapa hari lalu di taman kota, langkahnya terasa berbeda. Bukan hanya karena kakinya yang semakin tua, tapi juga karena benaknya masih dihantui pertemuan tak terduga dengan Hasan. Nenek Marni memperhatikan perubahan gelagat suaminya. Ia tidak pernah bertanya secara langsung, namun raut wajah kakek Bowo cukup memberitahu bahwa ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Dan pagi itu, sebelum kakek Bowo berangkat, Nenek Marni hanya menghidangkan sarapan tanpa banyak kata. Namun tatapannya bicara lebih dari cukup. Tatapan seorang istri yang telah puluhan tahun menapaki jalan hidup bersama, mengenali setiap tarikan napas pasangannya. Di sisi lain kota, Hasan duduk termenung di balik jendela mobilnya yang kini terparkir di pelataran kantor. Ia belum menceritakan apapun pada istrinya ataupun rekan bisnisnya tentang pertemuan mengejutkan dengan si penjual siomay tua itu. Perasaannya campur aduk. Sejak hari itu, ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang pria itu. Tapi semua terasa buntu. Ia tak tahu harus memulai dari mana. Wajah kakek itu terus muncul di benaknya. Mata yang keriput tapi menyimpan kedalaman. Suara serak namun mengandung sesuatu yang tak asing. Hasan mulai menghubungi sopir yang pernah membawa mobilnya saat kejadian tabrakan itu. Ia ingin tahu lebih jelas kronologinya. Meskipun insiden itu sudah selesai dengan permintaan maaf dan kompensasi yang diberikannya secara langsung. Namun ada sesuatu yang tidak bisa ia tutup-tutupi. Dorongan kuat dari dalam hatinya membuatnya ingin kembali menemui pria tua itu. Di malam hari, angin membawa hawa dingin yang lebih menggigit dari biasanya. Di rumah petaknya, kakek Bowo duduk termenung di depan tungku. Nenek Marni menyuguhkan teh panas dan duduk di sebelahnya. Mereka berbincang ringan, namun sesekali obrolan itu membawa mereka ke masa-masa lalu. Tentang anak mereka yang dulu hilang di pasar, tentang pencarian yang tak pernah menemukan ujung, dan tentang doa-doa yang tak pernah putus hingga kini. Aku rasa, aku pernah melihat wajahnya di wajah pria muda itu. Marni, gumam kakek Bowo lirih. Nenek Marni tak menjawab, hanya menatap suaminya. Ada air yang menggenang di pelupuk matanya. Keesokan harinya, Hasan menyuruh sopir pribadinya menyusuri kembali rute yang dulu mereka lewati saat kejadian. Ia ingin menemukan lagi sosok kakek Bowo. Beberapa jam pencarian berbuah hasil. Gerobak siomay yang familiar itu terlihat di sudut gang dekat sekolah dasar negeri. Hasan meminta sopirnya berhenti dan turun perlahan. Kakek Bowo yang sedang melayani seorang anak kecil mendongak dan mengenali pria muda itu. Wajah mereka beradu. Namun tak sepatah kata pun langsung terucap. Hasan membeli siomay seperti pelanggan biasa. Mereka tak membahas apapun. Tapi tatapan mereka menyimpan gelombang yang tak bisa dibendung. Hari-hari berikutnya, Hasan terus datang ke tempat yang sama, membeli siomay, kadang berbicara basa-basi, kadang hanya diam. Kakek Bowo pun tak banyak bicara. Namun perlahan, mereka mulai mengenal kebiasaan satu sama lain. Hasan mulai memperhatikan bagaimana gerakan tangan kakek Bowo saat menyiapkan siomay. Ada sesuatu yang akrab, sesuatu yang mengingatkannya pada masa kecilnya yang kabur dalam ingatan. Di sisi lain, Nenek Marni merasa cemas. Kakek Bowo semakin sering pulang larut. Bukan karena gerobak rusak, tapi karena ia merasa harus meluangkan lebih banyak waktu untuk memastikan bahwa firasatnya benar. Ia mulai menceritakan sedikit demi sedikit pada Nenek Marni tentang Hasan. Tentang kemungkinan yang membuat hatinya bergetar. Nenek Marni tak banyak bicara. Namun sejak itu, ia rajin menyalakan lilin setiap malam dan memanjatkan doa yang lebih panjang dari biasanya. Satu sore yang mendung, Hasan akhirnya memberanikan diri bertanya langsung. Mereka duduk di bangku kayu di dekat taman kecil. "Pak, boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi?" ujar Hasan. Kakek Bowo hanya mengangguk. "Apakah Bapak pernah kehilangan anak laki-laki waktu kecil? Mungkin sekitar umur 5 tahun? Pertanyaan itu menggantung di udara,
disambut oleh desau angin dan suara dedaunan yang berjatuhan. Mata kakek Bowo memucat perlahan. Ia memejamkan mata, lalu membuka kembali. Pernah, sudah lama sekali, tapi aku masih mengingat wajahnya dengan jelas. Bahkan saat aku menutup mata, ujar kakek Bowo lirih. Hasan menunduk, tangannya gemetar. Sebuah kemungkinan yang selama ini hanya hidup di bayangan kini seperti hendak menembus batas nyata. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah foto lusuh yang selalu ia simpan. Foto dirinya ketika masih kecil bersama seorang wanita yang tak dikenalnya. Kakek Bowo meraih foto itu perlahan. Matanya membelalak, lalu bergetar hebat. Ia menarik napas panjang. Tangannya tak berhenti bergetar. Hasan menatap wajah kakek Bowo dengan dada yang berdegup kencang. Aku tidak yakin. Tapi foto ini anakku. Ini Mirza. Hasan terdiam. Nama itu, untuk pertama kalinya ia dengar disebutkan, namun terasa begitu akrab. Entah mengapa, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Tangis yang datang tanpa suara, tapi mengguncang seluruh tubuhnya. Hari mulai gelap, tapi suasana antara mereka menjadi semakin terang. Sebuah bab dalam hidup mereka yang lama tertutup kini mulai terbuka perlahan. Namun mereka tahu, ini baru permulaan. Masih banyak kebenaran yang harus disusun. Masih banyak kepingan yang harus mereka temukan agar semuanya benar-benar utuh. Pagi itu, angin berembus pelan membawa aroma tanah basah yang tertinggal dari gerimis malam sebelumnya. Warna langit masih memudar kejinggaan ketika kakek Bowo mendorong gerobak siomainya melewati jalan-jalan kecil perkampungan. Sejak kejadian beberapa hari lalu di taman kota, langkahnya terasa berbeda. Bukan hanya karena kakinya yang semakin tua, tapi juga karena benaknya masih dihantui pertemuan tak terduga dengan Hasan. Nenek Marni memperhatikan perubahan gelagat suaminya. Ia tidak pernah bertanya secara langsung, namun raut wajah kakek Bowo cukup memberitahu bahwa ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Dan pagi itu, sebelum kakek Bowo berangkat, Nenek Marni hanya menghidangkan sarapan tanpa banyak kata. Namun tatapannya bicara lebih dari cukup. Tatapan seorang istri yang telah puluhan tahun menapaki jalan hidup bersama, mengenali setiap tarikan napas pasangannya. Di sisi lain kota, Hasan duduk termenung di balik jendela mobilnya yang kini terparkir di pelataran kantor. Ia belum menceritakan apapun pada istrinya ataupun rekan bisnisnya tentang pertemuan mengejutkan dengan si penjual siomay tua itu. Perasaannya campur aduk. Sejak hari itu, ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang pria itu. Tapi semua terasa buntu. Ia tak tahu harus memulai dari mana. Wajah kakek itu terus muncul di benaknya. Mata yang keriput tapi menyimpan kedalaman. Suara serak namun mengandung sesuatu yang tak asing. Hasan mulai menghubungi sopir yang pernah membawa mobilnya saat kejadian tabrakan itu. Ia ingin tahu lebih jelas kronologinya. Meskipun insiden itu sudah selesai dengan permintaan maaf dan kompensasi yang diberikannya secara langsung. Namun ada sesuatu yang tidak bisa ia tutup-tutupi. Dorongan kuat dari dalam hatinya membuatnya ingin kembali menemui pria tua itu. Di malam hari, angin membawa hawa dingin yang lebih menggigit dari biasanya. Di rumah petaknya, kakek Bowo duduk termenung di depan tungku. Nenek Marni menyuguhkan teh panas dan duduk di sebelahnya. Mereka berbincang ringan, namun sesekali obrolan itu membawa mereka ke masa-masa lalu. Tentang anak mereka yang dulu hilang di pasar, tentang pencarian yang tak pernah menemukan ujung, dan tentang doa-doa yang tak pernah putus hingga kini. Aku rasa, aku pernah melihat wajahnya di wajah pria muda itu. Marni, gumam kakek Bowo lirih. Nenek Marni tak menjawab, hanya menatap suaminya. Ada air yang menggenang di pelupuk matanya. Keesokan harinya, Hasan menyuruh sopir pribadinya menyusuri kembali rute yang dulu mereka lewati saat kejadian. Ia ingin menemukan lagi sosok kakek Bowo. Beberapa jam pencarian berbuah hasil. Gerobak siomay yang familiar itu terlihat di sudut gang dekat sekolah dasar negeri. Hasan meminta sopirnya berhenti dan turun perlahan. Kakek Bowo yang sedang melayani seorang anak kecil mendongak dan mengenali pria muda itu. Wajah mereka beradu. Namun tak sepatah kata pun langsung terucap. Hasan membeli siomay seperti pelanggan biasa. Mereka tak membahas apapun.
Tapi tatapan mereka menyimpan gelombang yang tak bisa dibendung. Hari-hari berikutnya, Hasan terus datang ke tempat yang sama, membeli siomay, kadang berbicara basa-basi, kadang hanya diam. Kakek Bowo pun tak banyak bicara. Namun perlahan, mereka mulai mengenal kebiasaan satu sama lain. Hasan mulai memperhatikan bagaimana gerakan tangan kakek Bowo saat menyiapkan siomay. Ada sesuatu yang akrab, sesuatu yang mengingatkannya pada masa kecilnya yang kabur dalam ingatan. Di sisi lain, Nenek Marni merasa cemas. Kakek Bowo semakin sering pulang larut. Bukan karena gerobak rusak, tapi karena ia merasa harus meluangkan lebih banyak waktu untuk memastikan bahwa firasatnya benar. Ia mulai menceritakan sedikit demi sedikit pada Nenek Marni tentang Hasan, tentang kemungkinan yang membuat hatinya bergetar. Nenek Marni tak banyak bicara, namun sejak itu, ia rajin menyalakan lilin setiap malam dan memanjatkan doa yang lebih panjang dari biasanya. Satu sore yang mendung, Hasan akhirnya memberanikan diri bertanya langsung. Mereka duduk di bangku kayu di dekat taman kecil. "Pak, boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi?" ujar Hasan. Kakek Bowo hanya mengangguk. "Apakah Bapak pernah kehilangan anak laki-laki waktu kecil? Mungkin sekitar umur 5 tahun? Pertanyaan itu menggantung di udara, disambut oleh desau angin dan suara dedaunan yang berjatuhan. Mata kakek Bowo memucat perlahan. Ia memejamkan mata, lalu membuka kembali. "Pernah. Sudah lama sekali. Tapi aku masih mengingat wajahnya dengan jelas. Bahkan saat aku menutup mata," ujar kakek Bowo lirih. Hasan menunduk. Tangannya gemetar. Sebuah kemungkinan yang selama ini hanya hidup di bayangan kini seperti hendak menembus batas nyata. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah foto lusuh yang selalu ia simpan. Foto dirinya ketika masih kecil bersama seorang wanita yang tak dikenalnya. Kakek Bowo meraih foto itu perlahan. Matanya membelalak, lalu bergetar hebat. Ia menarik napas panjang. Tangannya tak berhenti bergetar. Hasan menatap wajah kakek Bowo dengan dada yang berdegup kencang. Aku tidak yakin. Tapi foto ini anakku, ini Mirza." Hasan terdiam. Nama itu, untuk pertama kalinya ia dengar disebutkan, namun terasa begitu akrab. Entah mengapa, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Tangis yang datang tanpa suara, tapi mengguncang seluruh tubuhnya. Hari mulai gelap, tapi suasana antara mereka menjadi semakin terang. Sebuah bab dalam hidup mereka yang lama tertutup kini mulai terbuka perlahan. Namun mereka tahu, ini baru permulaan. Masih banyak kebenaran yang harus disusun. Masih banyak kepingan yang harus mereka temukan agar semuanya benar-benar utuh. Pagi itu, angin berembus pelan membawa aroma tanah basah yang tertinggal dari gerimis malam sebelumnya. Warna langit masih memudar kejinggaan ketika kakek Bowo mendorong gerobak siomaynya melewati jalan-jalan kecil perkampungan. Sejak kejadian beberapa hari lalu di taman kota, langkahnya terasa berbeda. Bukan hanya karena kakinya yang semakin tua, tapi juga karena benaknya masih dihantui pertemuan tak terduga dengan Hasan. Nenek Marni memperhatikan perubahan gelagat suaminya. Ia tidak pernah bertanya secara langsung, namun raut wajah kakek Bowo cukup memberitahu bahwa ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Dan pagi itu, sebelum kakek Bowo berangkat, Nenek Marni hanya menghidangkan sarapan tanpa banyak kata. Namun tatapannya bicara lebih dari cukup. Tatapan seorang istri yang telah puluhan tahun menapaki jalan hidup bersama, mengenali setiap tarikan napas pasangannya. Di sisi lain kota, Hasan duduk termenung di balik jendela mobilnya yang kini terparkir di pelataran kantor. Ia belum menceritakan apapun pada istrinya ataupun rekan bisnisnya tentang pertemuan mengejutkan dengan si penjual siomay tua itu. Perasaannya campur aduk. Sejak hari itu, ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang pria itu. Tapi semua terasa buntu. Ia tak tahu harus memulai dari mana. Wajah kakek itu terus muncul di benaknya. Mata yang keriput tapi menyimpan kedalaman. Suara serak namun mengandung sesuatu yang tak asing. Hasan mulai menghubungi sopir yang pernah membawa mobilnya saat kejadian tabrakan itu. Ia ingin tahu lebih jelas kronologinya. Meskipun insiden itu sudah selesai dengan permintaan maaf dan kompensasi yang diberikannya secara langsung.
Namun ada sesuatu yang tidak bisa ia tutup-tutupi. Dorongan kuat dari dalam hatinya membuatnya ingin kembali menemui pria tua itu. Di malam hari, angin membawa hawa dingin yang lebih menggigit dari biasanya. Di rumah petaknya, kakek Bowo duduk termenung di depan tungku. Nenek Marni menyuguhkan teh panas dan duduk di sebelahnya. Mereka berbincang ringan, namun sesekali obrolan itu membawa mereka ke masa-masa lalu. Tentang anak mereka yang dulu hilang di pasar, tentang pencarian yang tak pernah menemukan ujung, dan tentang doa-doa yang tak pernah putus hingga kini. Aku rasa, aku pernah melihat wajahnya di wajah pria muda itu. Marni, gumam kakek Bowo lirih. Nenek Marni tak menjawab, hanya menatap suaminya. Ada air yang menggenang di pelupuk matanya. Keesokan harinya, Hasan menyuruh sopir pribadinya menyusuri kembali rute yang dulu mereka lewati saat kejadian. Ia ingin menemukan lagi sosok kakek Bowo. Beberapa jam pencarian berbuah hasil. Gerobak siomay yang familiar itu terlihat di sudut gang dekat sekolah dasar negeri. Hasan meminta sopirnya berhenti dan turun perlahan. Kakek Bowo yang sedang melayani seorang anak kecil mendongak dan mengenali pria muda itu. Wajah mereka beradu. Namun tak sepatah kata pun langsung terucap. Hasan membeli siomay seperti pelanggan biasa. Mereka tak membahas apapun. Tapi tatapan mereka menyimpan gelombang yang tak bisa dibendung. Hari-hari berikutnya, Hasan terus datang ke tempat yang sama, membeli siomay, kadang berbicara basa-basi, kadang hanya diam. Kakek Bowo pun tak banyak bicara. Namun perlahan, mereka mulai mengenal kebiasaan satu sama lain. Hasan mulai memperhatikan bagaimana gerakan tangan kakek Bowo saat menyiapkan siomay. Ada sesuatu yang akrab, sesuatu yang mengingatkannya pada masa kecilnya yang kabur dalam ingatan. Di sisi lain, Nenek Marni merasa cemas. Kakek Bowo semakin sering pulang larut. Bukan karena gerobak rusak, tapi karena ia merasa harus meluangkan lebih banyak waktu untuk memastikan bahwa firasatnya benar. Ia mulai menceritakan sedikit demi sedikit pada Nenek Marni tentang Hasan. Tentang kemungkinan yang membuat hatinya bergetar. Nenek Marni tak banyak bicara. Namun sejak itu, ia rajin menyalakan lilin setiap malam dan memanjatkan doa yang lebih panjang dari biasanya. Satu sore yang mendung, Hasan akhirnya memberanikan diri bertanya langsung. Mereka duduk di bangku kayu di dekat taman kecil. "Pak, boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi?" ujar Hasan. Kakek Bowo hanya mengangguk. "Apakah Bapak pernah kehilangan anak laki-laki waktu kecil? Mungkin sekitar umur 5 tahun? Pertanyaan itu menggantung di udara, disambut oleh desau angin dan suara dedaunan yang berjatuhan. Mata kakek Bowo memucat perlahan. Ia memejamkan mata, lalu membuka kembali. "Pernah. Sudah lama sekali. Tapi aku masih mengingat wajahnya dengan jelas. Bahkan saat aku menutup mata," ujar kakek Bowo lirih. Hasan menunduk. Tangannya gemetar. Sebuah kemungkinan yang selama ini hanya hidup di bayangan kini seperti hendak menembus batas nyata. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah foto lusuh yang selalu ia simpan. Foto dirinya ketika masih kecil bersama seorang wanita yang tak dikenalnya. Kakek Bowo meraih foto itu perlahan. Matanya membelalak, lalu bergetar hebat. Ia menarik napas panjang. Tangannya tak berhenti bergetar. Hasan menatap wajah kakek Bowo dengan dada yang berdegup kencang. Aku tidak yakin. Tapi foto ini anakku, ini Mirza." Hasan terdiam. Nama itu, untuk pertama kalinya ia dengar disebutkan, namun terasa begitu akrab. Entah mengapa, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Tangis yang datang tanpa suara, tapi mengguncang seluruh tubuhnya. Hari mulai gelap, tapi suasana antara mereka menjadi semakin terang. Sebuah bab dalam hidup mereka yang lama tertutup kini mulai terbuka perlahan. Namun mereka tahu, ini baru permulaan. Masih banyak kebenaran yang harus disusun. Masih banyak kepingan yang harus mereka temukan agar semuanya benar-benar utuh. Sore itu langit memerah seperti bias luka yang perlahan sembuh. Di teras rumah sederhana milik kakek Bowo dan Nenek Marni, aroma kayu bakar dari dapur belakang menyatu dengan bau tanah basah sisa hujan siang tadi. Hasan duduk bersila di lantai kayu yang sudah mulai lapuk, mengenakan pakaian santai.
jauh dari jas mahal dan sepatu mengkilap yang biasa melekat padanya. Di depannya, kakek Bowo sibuk membersihkan sisa-sisa bahan siomay dari gerobak, sementara Nenek Marni menuangkan teh hangat ke dalam 3 cangkir kecil yang mulai menguning karena usia. Tidak ada percakapan besar. Tidak perlu ada. 3 orang itu tahu bahwa waktu telah menyulam ruang yang selama ini kosong dalam hidup mereka. Sejak hasil tes DNA beberapa minggu lalu menyatakan bahwa Hasan adalah Mirza, anak mereka yang hilang lebih dari 3 dekade lalu, hari-hari berubah drastis. Bukan karena keajaiban instan, tetapi karena luka yang perlahan mulai mendapat tempat untuk disembuhkan. Hasan memilih untuk memperlambat hidupnya. Ia masih menjalankan perusahaannya, tetapi kini lebih banyak waktu ia habiskan untuk datang ke rumah kedua orang tua kandungnya yang hidup bersahaja. Ia bahkan ikut membantu menjajakan siomay, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin mengenal dunia yang telah membentuk ayahnya. Masih ada yang kurang dari adonan ikanmu, San, ujar kakek Bowo sembari menepuk bahu Hasan. Hasan tertawa kecil. Tahu begini, dulu aku belajar masak sama ibu waktu masih kecil, balasnya. Nenek Marni mengangguk pelan. Kamu dulu paling suka gorengan, tapi selalu rebutan sama kucing di dapur, kenangnya. Lalu tersenyum kecil. Ada embun di matanya. Namun kali ini bukan karena sedih. Satu persatu kenangan mulai mengalir. Hasan tak banyak mengingat masa kecilnya. Trauma masa hilangnya di pasar dulu membuat sebagian memorinya menghilang. Ia sempat diasuh oleh seorang perempuan tua yang menemukannya dan membesarkannya hingga akhirnya ia diadopsi oleh pasangan kaya yang membawanya keluar kota. Kisahnya rumit, panjang, dan tak selalu mudah. Tapi semuanya membawanya kembali ke tempat ini, ke rumah kecil yang selama ini hanya hidup di takdir. Mereka tak menyalahkan siapapun. Kakek Bowo dan Nenek Marni sudah melewati fase kehilangan yang paling dalam. Kini mereka bersyukur karena bisa melihat anaknya tumbuh menjadi pria baik, walaupun melalui jalan yang berliku. Hari-hari pun berlalu dengan warna yang berbeda. Hasan mulai membiayai renovasi rumah orang tuanya tanpa mengubah struktur aslinya. Ia tahu, setiap kayu dan dinding di rumah itu menyimpan memori. Ia hanya ingin memastikan kedua orang tuanya hidup lebih nyaman. Di lingkungan sekitar, tetangga-tetangga mulai menyadari perubahan besar yang terjadi. Mereka awalnya heran mengapa mobil mewah sering terparkir di gang sempit itu. Namun setelah tahu siapa Hasan sebenarnya, mereka justru banyak membantu. Ada yang mulai ikut menjaga gerobak, ada yang membantu Nenek Marni memasak, dan anak-anak kecil pun makin senang nongkrong di sekitar karena selalu disuguhi siomay gratis oleh Hasan. Suatu hari, Hasan mengajak kakek Bowo dan Nenek Marni ke taman kota. Tempat pertama kali pertemuan mereka terjadi. Ia menyewa seluruh area untuk perayaan kecil, bukan pesta megah, melainkan syukuran sederhana dengan menu utama siomay dan teh hangat. Ini bukan pesta ulang tahun atau pernikahan. Ini syukuran karena aku bisa kembali ke tempatku berasal, ucap Hasan saat memberi sambutan kecil. Para undangan pun terharu. Tidak sedikit yang menangis pelan, terutama para lansia yang mengenal kakek Bowo dan Nenek Marni sejak muda. Kakek Bowo berdiri dan berbicara dengan suara serak tapi mantap. Terima kasih Tuhan, masih memberiku umur untuk bertemu lagi dengan anakku. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendampingi kami dalam susah senang. Hari ini bukan soal kehilangan atau penyesalan, tapi tentang harapan yang akhirnya kembali. Nenek Marni menggenggam tangan Hasan, lalu menatap langit yang cerah. Mungkin, di atas sana, semesta sedang bersyukur juga. Beberapa bulan kemudian, Hasan memutuskan membangun usaha baru. Ia menggabungkan modalnya dengan resep siomay legendaris sang ayah. Ia tidak memberi nama modern untuk usaha itu. Ia menamainya Siomay Bowo Marni, sebuah penghormatan untuk 2 orang yang telah menantinya sepanjang hidup. Cabang pertama dibuka tepat di depan rumah lama mereka. Alih-alih membangun restoran mewah, Hasan membuat warung sederhana yang nyaman, ramah, dan terjangkau. Ia mempekerjakan anak-anak muda dari lingkungan sekitar dan beberapa orang tua yang membutuhkan penghasilan tambahan. Dalam beberapa bulan, usaha itu tumbuh pesat. Bukan hanya karena rasanya yang nikmat, tapi karena cerita di baliknya menyentuh banyak hati. Media lokal bahkan menulis liputan tentang Hasan
si pengusaha muda yang menemukan kembali orang tuanya setelah peristiwa tabrakan di jalan. Namun bukan itu yang membuat hidup Hasan bahagia. Ia merasa lengkap karena akhirnya tahu siapa dirinya. Bukan sekadar nama atau identitas di KTP, tapi akar dari kehidupannya. Suatu malam, saat hujan mengguyur perlahan dan suara kodok bersahutan dari sawah belakang, Hasan duduk di teras bersama kakek Bowo dan nenek Marni. Di tangannya ada foto lama, potret masa kecil yang selama ini hanya jadi teka-teki. Kalian tahu? Waktu kecil aku pernah bermimpi berjalan di gang sempit, mencium aroma ikan kukus dan mendengar suara perempuan memanggil namaku. Dulu aku pikir itu cuma mimpi aneh. Sekarang aku tahu, itu memori yang tertinggal, kata Hasan pelan. Nenek Marni membelai rambut anaknya. Itu namanya cinta yang gak pernah putus. Nak, meski kamu jauh, hatimu tetap terhubung ke sini. Kakek Bowo menambahkan, dan sekarang, kami tidak perlu menunggu lagi. Pelan-pelan, waktu membawa mereka pada kehidupan yang lebih tenang. Hasan tetap aktif sebagai pengusaha, namun kini ia lebih memilih kesederhanaan. Ia menolak berbagai undangan wawancara atau penghargaan. Baginya, penghargaan terbesar adalah ketika ia bisa melihat kedua orang tuanya tersenyum di meja makan setiap pagi. Anak-anak di sekitar rumah sudah tak lagi memanggilnya Om Hasan, melainkan Kak Mirza, nama kecilnya yang perlahan kembali menjadi bagian dari hidupnya. Di akhir tahun, Hasan membawa kedua orang tuanya ke rumah masa kecil yang dulu mereka tinggali sebelum pindah ke rumah petak. Rumah itu kini sudah dimiliki orang lain, namun pemilik barunya mengizinkan mereka untuk berkunjung. Ketika mereka berdiri di depan rumah itu, Nenek Marni memejamkan mata. Ia bisa merasakan suara tangisan bayi kecil yang dulu pernah mengisi ruangan itu. Sementara kakek Bowo mengusap dinding luar dengan lembut, seakan berbicara dengan masa lalu. Waktu kita jalan ke sini bertiga, rasanya seperti mimpi yang dibayar lunas, ucap Hasan. Kakek Bowo menepuk pundaknya. Bukan mimpi, Nak, ini kenyataan. Kita hanya butuh waktu untuk tiba di sini. Langit senja hari itu berwarna keemasan. Tak ada awan gelap, tak ada angin yang mengusik. Hanya 3 jiwa yang akhirnya pulang, bukan ke sebuah tempat, tapi ke hati yang telah lama menanti. Dan begitulah, dari sebuah gerobak siomay yang mendorong kehidupan, hingga tabrakan yang menyatukan kembali darah daging, cerita ini berakhir tidak dengan air mata, melainkan dengan harapan. Sebuah akhir yang bahagia, bukan karena segalanya sempurna, tetapi karena cinta yang tulus telah menemukan jalannya kembali.